Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat ESO sekalian. Nah, jumpa lagi dengan aku Ahmad Iqbal Fahri Al-Faizi, biasa dipanggil Iqbal, dalam program kita yang paling jos kali ini, yang tak lain adalah ESO Studio Podcast. Nah, dalam episode ESO Studio Podcast kali ini kita kedatangan salah seorang siswa MAN 3 Jombang, tepatnya kelas 12 MIPA 1, yang berprestasi dan patut dijadikan contoh untuk kita semua. Nah, boleh kenalan dulu Mas, namanya siapa? Oke teman-teman. Mungkin kenalin dulu, nama saya Muhammad Rabbani Diladayana, biasa dipanggil Abin. Saya adalah siswa kelas 12 MIPA 1 MAN 3 Jombang. Kelas 12 MIPA 1 Muhammad Rabbani Diladayana. Panggilannya gimana? Abin, ABIN. ABIN loh. Bener banget. Kok bisa dari Rabbani Diladayana jadi Abin gitu? Jadi gimana? Banyak banget pertanyaan tersebut dan ini mungkin saya akan menjawabnya. Jadi ayah saya adalah bukan dulu sih, tempat tinggal ayah saya sebenarnya ada di Pemalang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Biasanya Pemalang. Di Pemalang, Jawa Tengah itu kalau nama panggilan itu tidak sesuai dengan nama lengkap. Bisa jadi kalau nama panggilannya AB, bisa jadi nama panjangnya bisa D sampai, ataupun beda lah intinya, beda intinya. Jadi karena itu dari Rabbani jadi Abin. Tapi emang gitu sih. Gak apa-apa, agak mirip sih ya. Agak mirip, tapi kayak didengarkan agak gimana gitu kan. Iya, agak gimana gitu. Tapi ya enakan Abin daripada misalnya Rabbani kan kepanjangan ya. Iya, kepanjangan itu. Kalau bilang tinggal Bin atau siapa lah. Kalau Rabbani kan bilangnya kan Rab, dikira Tuhan. Jangan jelek. Iya. Gimana nih Bin? Rabbani Diladayana, dipanggil Abin. Nah, bener. Dia ini merupakan wakil 1 GUK Kabupaten Jombang. Tepuk tangan kita untuk Mas Rabbani, Mas Abin ya. Ya, wakil 1 GUK Kabupaten Jombang. Nah, wakil 1 GUK ini apa sih, Bin? Apakah suatu sebutan aja atau ini kan sesuai baju yang kau pakai ya, ada tulisannya GUYUK Jombang. Nah, GUYUK Jombang ini apakah sebuah lomba atau acara seperti gimana? Kalau GUYUK Jombang itu hanya sebutan. Kalau sebutan dari Duta Wisata Kabupaten Jombang. Nah, itu kayak per daerah itu beda. Kalau Jombang namanya GUYUK Jombang, mungkin kalau di Blitar Gusjeng. Jadi menyesuaikan daerahnya ya. Beda-beda. Kalau di Mojokerto ya Gusyuk. Gusyuk. Kalau di Kediri atau ada di Inukirana. Beda-beda sih, di setiap daerah nama beda-beda. Jadi GU itu yang untuk laki-laki, yang Yuk untuk perempuan. Benar. Wakil 1 GU Yuk Kabupaten Jombang itu terpilihnya kapan itu, Mas? Kalau terpilihnya tahun 2021. Itu bulan November tanggal 26 kalau nggak salah. Tahun kemarin berarti? Tahun kemarin. Masih kelas 11 gitu berarti? Saya masih kelas 11. Masih kelas 11, jadi terpilih menjadi wakil 1 Kabupaten Jombang. Pada saat itu malah jadi peserta termuda. Peserta termuda. GUYUK ini ajangnya itu untuk umum atau hanya untuk SMA? Umum. Untuk umum. Jadi dibatasi dari minimal umur 16 kelahiran tahun 2005 bulan Januari. Nah, maksimal kalau nggak salah umur 21 kalau nggak salah. Loh, berarti kamu waktu kelas 11 itu berkompetisi dengan teman-teman yang mungkin di atas mahasiswa ataupun ada yang udah kerja malah. Oke, siap. Jadi tapi terpilih jadi wakil 1. Alhamdulillah seperti itu. Wakil 1. Itu gimana sih ceritanya kok bisa ikut yang namanya ajang GUYUK Jombang itu ceritanya itu bagaimana awal-awalnya? Jadi ini malah saya masuk ke MAN 3 itu nggak ada planning sama sekali untuk ikut event-event seperti ini. Nah, pada waktu itu saya kan pulang sekolah lewat MAN Timur sama teman-teman nih. MAN Timur yang di timur sana berarti aja. Yang lewat kan. Terus tiba-tiba dicegat sama guru namanya Bu Yantini. Bu Yantini adalah guru yang menyeleksi ataupun menyaring bakat-bakat siswa di MAN 3 Jombang ini. Tepuk tangan untuk Bu Yantini ya. Kalau lihat salam Bu dari Bali. Terus waktu itu langsung ditanyain nih, nama kamu siapa? Terus kamu kelas berapa? Nah, itu waktu itu banyak teman-teman, gak cuma cowok tapi ada cewek juga. Rame pada waktu itu. Pulang sekolah itu. Pulang sekolah rame banget. Dicegat. Tiba-tiba dicegat. Gak kaget kenal. Kan? Enggak kenal. Dulunya sama sekali gak kenal. Oh iya, soalnya kan kelas 10 dari.
kelas 10 daring, terus kelas 11 masuk new normal. Terbatas masih berarti masih ya. terbatas. Jadi itu dicegat terus ditanyain. Emang kamu siapa, kelas berapa gitu. Terus habis itu. Dan waktu itu besoknya Bu Yanti ini ke kelas. Nah, terus langsung nanyain aku, kamu pondok mana? Nah, terus kelahiran tahun berapa? Sama yang paling tinggi badan. Karena di Guyu itu persyaratannya adalah tinggi badan. Nah, kan aku kan belum tahu kan. Kenapa kok tiba-tiba ditanyain kayak gini gitu. Oh iya kan, yang dulu tahu wisata namanya ya harus ganteng terus pas ideal ya punya. Tapi pada saat itu belum tahu mau ikut apa. Lah, terus baru pas Bu Yanti ke kelas itu ditanyain, terus dikasih tahu, "Kamu mau nggak ikut Guyu Jombang?" Nah, kan aku kan nggak tahu kan sebelumnya. Bener-bener nggak tahu. Bener-bener nggak tahu. Nggak tahu. Terus dikasih tahu, Guyu Jombang itu kayak duta wisata Jombang, nah gitu-gitu. Terus kan aku kan baru kayak penasaran gitu kan, coba aja lah, siapa tahu rezekinya gitu kan. Terus ya udah Bu, mau Bu. Terus sama Bu Yanti ini ditulis tanggal lahirnya sama tinggi badannya mah. Terus habis itu Bu Yanti ini keluar gitu. Oh berarti itu yang ikut Guyu itu awalnya berapa kira-kira? Kalau dari MAN itu awalnya 7 orang. 7 orang, termasuk kamu? Termasuk aku. Ya. 3 cowok, 4 cewek. 4 cewek ini. 3 cowok, 4 cewek. Tapi untuk keseluruhan Guyunya itu kira-kira berapa itu? Kalau total jumlah peserta? Jumlah pesertanya sekitar, kalau awal pendaftaran sekitar 100 lebih, 130-an. 100 lebih. 100 lebih dan kamu terpilih jadi wakil satu. Bener banget. Oke. Terus pada waktu itu kan seleksi pertama kan adalah verifikasi berkas nih. Verifikasi berkas. Nah, ternyata yang masuk seleksi verifikasi berkas cuma 5 orang. 5 orang. Jadi masuk ada tahap-tahapnya sendiri ya waktu itu dari pendaftaran terus itu langsung kayak seleksi terus. Verifikasi berkas itu seleksi tinggi badan sama tanggal lahir. Biar tahu kalau ini kelahiran berapa, tingginya berapa, terus pas nggak ikut Guyu gitu. Nah, setelah verifikasi berkas, kan seleksi selanjutnya kan adalah tes tulis dan tes bakat nih. Ya, harus ada tesnya berarti ya. Dari tahap-tahap gini-gini, terus nanti sampai akhirnya pesertanya tinggal sedikit, langsung pas terakhir itu grand final. Jadi finalnya. Seleksinya tuh ada pertama verifikasi berkas. Nah, selanjutnya tes tulis, terus karantina 15 besar. Nah, yang paling utama nih grand final 9 besar. Oh, jadi asnya 100 diseleksi terus jadi seleksi sampai 9 besar. Benar banget. Itu yang ada yang menang lagi gak selain kamu? Yang sampai 9 besar itu ada gak? Kalau 9 besar yang masuk cuma aku. Cuman kamu sendiri? Aku sendiri. Dan posisinya kamu lagi kelas 11 kelas 11. Belum ada pengalaman sama sekali. Oke, beneran. Belum ada pengalaman. Terus kan belum ada pengalaman sekali, terus kan lawannya kan juga anak kuliahan ya. Anak kuliahan ada yang udah kerja gitu kan. Itu pas dalam tahap-tahap Guyu itu ada nggak sih momen-momen yang berharga gitu? Momen-momen yang tak terlupakan, baik itu sedih, ada pasti itu ada. Ada nggak? Pasti ada ya. Ada yang sedih, ada pun juga yang seneng banget. Boleh spill dikit nggak? Jadi cerita nih kan, pada waktu itu pas udah tes tulis dan tes bakat, alhamdulillah aku masuk karantina 15 besar. Nah, yang masuk karantina 15 besar itu dari MAN cuma 2 orang. Aku dan sama kakak kelas yang udah lulus ini. Tahun ini udah lulus. Oh, satu angkatan, satu kelas di atas kamu. Kakak kelas aku. Terus waktu itu karantina 3 hari bertempat di Hotel Yusro Jombang. Nah, pada waktu itu mungkin kalau persiapan sih aku bisa dibilang kurang sih persiapan aku. Bener kurang. Dari yang mungkin dari tes tulis sama tes bakat itu aku udah ada persiapan, tapi kalau karantina ini bisa dibilang kurang. Kurangnya apa? Jadi aku belum terlalu mengerti karantina itu sistemnya gimana sih karantina itu yang bener. Nah, ya udah kan aku cuma ikut jalannya aja. Jalannya aja. Terus jadi pas waktu itu malam-malam
kan karantina itu dari pagi Iya, farm trip ke tempat-tempat yang ada di Jombang, terus siangnya pulang ke hotel, terus ada materi-materi lagi. Mau nginep di hotel berarti ya itu. Ada di hotel. Ada Terus tripnya, terus berarti banyak pengalaman yang kamu dapat dari Guyuk Jombang banyak ini. banget. Dan Banyak banget. yang paling tidak bisa aku lupakan nih, waktu malamnya tuh materi, kalau nggak salah materi kebudayaan. Nah, pada waktu itu tempatnya dingin banget sumpah, dingin. Di hotel apa? Di hotel, kayak di aula hotel. Nah, Oh. itu kan ada materi kan. Nah, pas malam-malam, di siangnya itu kan capek banget kan. Iya. Habis farm trip terus langsung materi, langsung ada kegiatan lah pokoknya lah. Nah, malamnya udah capek, terus tempatnya dingin. Nah, di situ aku kayak rasanya badan kayak capek, terus kayak sakit tuh. Jadi aku itu kedinginan terus sampai batuk rasanya terus campur ngantuk. Nah, di sini nih hal yang nggak enaknya. Pas aku kan duduk gini. Waktu dengerin pemateri ngomong-ngomong nih, pemateri peserta, terus aku kan batu-batu terus sampai ada panitia yang kamu masih kuat kan? Terus saya bilang, Masih kuat nggak? masih kuat. Masih kuat. Masih kuat. Padahal kayak udah rasanya kayak capek bener-bener capek. Sampai batuk-batuk kan berarti bener-bener kayak mungkin masuk angin. Mungkin masuk angin. Wah, Kedinginan terus, tadi berarti. Dan gak sengaja nih, terus aku kayak kan ngantuk, posisinya ngantuk. Iya, ngantuk. Sampai pada waktu itu kan masih pakai face shield dulu. Iya, masih kan, terbatas jadi itu. pandangan kayak burem-burem gimana gitu. Akhirnya kalau nggak sadar itu kayak ketiduran, beneran. Tapi Ketiduran. aku nggak kerasa ketidur, nggak kerasa tidur nggak. Iya, soalnya udah capek gitu. Rasanya kayak Ngantuk kan. gini kayak. Ternyata pada waktu aku kayak nggak sadar tidur itu difoto sama panitia. Di foto berarti. Padahal itu, aduh. Ternyata aku lihat panitia kayak moto gitu loh. Gak lama kemudian panitia nyamperin tuh ngasih permen biar nggak tidur. Nih dimakan nih biar nggak ngantuk. Itu Kan gimana sih malunya ya malunya Allah. itu. Ya Allah kayak yang lain-lain nyimak bener-bener nyimak. Aku malah kayak batuk-batuk terus sampai ketiduran tidur gitu. Terus difoto dan itu dimasukin grup panitia. Oh, malunya Kan, gimana itu? Aduh, pikirannya udah nanti nilainya pasti di minus, terus atau kayak attitude-nya pasti kan kayak dilihat kan kayak kurang kan akhirnya kan. Iya, tapi masih tetap jadi wakil satu. Dan alhamdulillah masih alhamdulillah. kan akhirnya kayak Juara mentalnya masih aduh, gimana nih gitu kan. Udah kayak ada nilai minnya di situ. Awal-awal bulan malah agak pesimis gitu. Aduh, gimana ini udah cukup buruk terus kelihatannya dipandang orang enggak enak gitu. Ya tapi kan kayak akhirnya kayak wis lah. Gak apa-apa lah. Bisa diperbaiki lagi gitu kan. Iya, gak apa-apa, jangan nyerah. Tapi intinya juga udah jadi wakil satu Kabupaten Jombang. Bener banget. Berarti itu yang tak terlupakan ya. Itu momen-momen yang paling memalukan lah bagi saya ya Allah. Karena memalukan itu jadi tak terlupakan. Berarti ada kenangan memalukan. Itu kalau sisi yang sedihnya. Kalau yang memalukan nih malah. Kalau sisi senangnya sih banyak lah. Iya, pasti banyak. Pas juara itu udah pasti senang juga, itu merupakan kenangan juga. Nah, dari sekian banyaknya tahap terus sampai jadi juara gitu, apa sih yang Abin bisa katakan nih untuk kita semua yang juga pengen ikut duta wisata gitu? Apa motivasi? Motivation letter. Jadi gini kan, saya tadi udah bilang kalau saya tuh adalah peserta termuda. Nah, pastinya teman-teman saya tuh kan mahasiswa, ada yang udah kerja. Terus jadi kayak pola pikirnya itu mungkin berbeda. Kalau saya kan masih mungkin punya circle yang masih seangkatan lah, masih sepantaran gitu kan. Iya, sepantaran bahasanya. Masih kelas 11 kan itu. Tapi kan kalau udah mahasiswa, bahkan udah kerja kan berarti kan circle-nya udah banyak banget kan. Jadi aku kayak ngumpul-ngumpul sama mereka itu kayak masih gimana ya? Masih ya canggung lebih dewasa dan akhirnya mau ngomong atau mau berpendapat itu kayak rasanya sungkan tapi kok masih bisa itu gimana? Jadi waktu udah masuk karantina kan terus ada pengumuman 9 besar. Nah
alhamdulillahnya aku lolos ke 9 besar tersebut. Dan pastinya kan kalau mau grand final pasti ada persiapan nih, persiapan grand final, terus ada latihan-latihan. Nah, pada waktu latihan itu kan ada sesi pertanyaan juga. Jadi aku udah di gimana ya bahasanya tuh, kalau udah diomongin sama temen-temen kalau aku mentok cuma 3 besar akhir lah. 3 besar akhir. 3 besar akhir tuh mungkin juara 9, 8 ataupun 7. Oh nah, iya. Mungkin udah 9 besar tadi. Mereka udah mengira aku paling cuma bisa segitulah. Aku ya udah biarin, yang penting aku udah lolos 9 besar tuh pun udah alhamdulillah banget lah bagi aku lah. Masih kan baru pemula tanpa pengalaman sama sekali bahkan. Terus termuda, peserta termuda dan juga. Dan alhamdulillahnya bisa masuk 9 besar tuh kayak udah wow gitu lah. Wow. Bagi saya tuh loh ya, bagi saya udah alhamdulillah bisa masuk 9 besar tuh udah prestasi banget buat aku. Nah, dan ternyata dengan anggapan teman-teman yang mungkin aku cuma bisa sampai 3 besar terakhir tersebut, aku hanya berpikiran kalaupun aku cuma bisa yang sampai akhir, aku tetap semangat dan tidak akan mengurangi usahaku untuk bisa mencapai mungkin hal yang paling ideal lah, paling utama adalah juara Jombang ya mungkin ya. Iya, dan pada waktu tersebut tibalah waktu grand final nih. Grand final pada hari Jumat, dan pada waktu itu kan dilaksanakan malam kan nih. Malam pemilihannya itu. Malam ajang pas penobatan. Nah, terus acaranya udah dimulai, jam 7 udah dimulai, terus waktu itu langsung malam setelah Bupati Jombang datang, langsung acara penobatan dimulai. Oh iya ya, Bupati Jombang juga Munjidah ikut. Nah, pada waktu itu tiba hadir pada jam 10 dan langsung penobatan dimulai. Nah, dari sini aku cuma bisa kayak gimana ya? Kayak pasrah, pokoknya aku udah berusaha gini-gini. Aku udah usaha. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting mah aku udah lolos dulu, udah alhamdulillah, nah, gitu kan. Terus pada waktu itu langsung kepilih jadi wakil 1 gitu. Kaget gak? Belum. Kan kalau penobatan tuh dari akhir kan, dari juara 9, 8, 7 sampai seterusnya kan. Nah, pada waktu itu juara 9, juara 8 dan juara 7 itu kok aku pikir kok bukan aku gitu loh. Oh, jadi gak nyangka gitu. Gak nyangka. Udah 3 besar akhir kok, tapi kamu gak dipanggil. Loh, kok bisa masa bisa 6 besar nih. Dan ternyata terus lah aku bisa masuk ke 3 besar. Kayak speechless banget lah bagi aku lah. Speechless. Oh, rasanya kayak gimana nih? Kok bisa gitu loh, kayak tidak percaya, bahkan diri sendiri pun tidak mempercayai gitu loh. Oh iya, jadi intinya gaspol aja ya, meskipun orang-orang ngomongnya kamu ini cuma bisa jadi yang penting mah dalam hidup itu yang penting jangan mikirin omongan orang. Yang penting kita usaha, kita niat, kita berdoa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang penting 3 itu, niat, usaha dan doa. Nah, terus gak usah jangan mikirin omongan orang lain gitu loh. Oh, gaspol aja. Tapi terobos gitu aja ya, gak usah mikirin apa yang orang katakan berarti. Oh, jadi itu. Jadi wakil 1 dari peserta termuda yang gak tahu apa-apa sampai jadi wakil 1 GUK Kabupaten Jombang. Bener banget. Intinya gak usah mikirin kata-kata orang, langsung terobos aja lah. Bener. Terobos aja lah dan sampai jadi juara sekarang ini ya. Alhamdulillah. Sampai GUK Wakil 1 GUK Kabupaten Jombang tahun 2021. Nah, mungkin itu saja Win pertemuan kita kali ini, bincang-bincangnya disudahi dulu. Terima kasih telah menemani saya bincang-bincang dikit ya untuk sobat-sobat ini. Dan untuk itu mungkin ini akhir pertemuan kita dan semoga kita selalu diberikan amin. Dan selalu bisa mencontoh apa yang Rabbani ini lakukan dan bisa menjadi juara gak hanya di Jombang tapi di nasional. Amin. Mungkin itu saja dari saya Ahmad Iqbal Fahri Al-Faizi, dan untuk yang terakhir kalinya jangan lupa untuk subscribe channel kita ESO Studio Podcast. Itu akhir kata dari saya
Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.